Jumpa lagi bersama kita di sini sama saya dengan Dedi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bagaimana cara menggunakan ohmmeter dan Pusher. Di samping saya Bung Noksikati GB Mandani, dan samping saya Bung Yoga, dan saya Adi Trianto. saya Muhammad Tajul. kami dari kelompok 5. Pada kesempatan yang pertama ini saya akan memberikan sebuah uji coba pengecekan dengan ohmmeter untuk mengetes tahanan pada resistor. Pertama kita ambil dulu ini jarum-jarumnya, kemudian ini putar ke arah sebelum kita putar ini kita mengkalibrasikan terlebih dahulu dengan cara menempelkan ini pada ohmmeter, terus kita putar ini ke arah menunjukkan angka 0. Setelah menunjukkan angka 0 persis, kita siap untuk mengukur resistor tersebut. Tujuan dari mengkalibrasikan ini ditujukan untuk supaya dalam pengetesan resistor lebih akurat nilainya. Pertama kita ukur tahanan yang 4,7 kilo ohm. 4,7 kilo ohm. Ya. Terus 5. Ya, hasilnya 5 kurang, terus hasil ini kemudian dikalikan pada pengali pada jarum tunjuk ohmmeter ini. 5 dikali 1 kilo ohm dan hasilnya 5 kilo. Kemudian selanjutnya pada rangkaian seri 4,7 kilo sama dengan 220 ohm. Setelah kita jarum dipasang, angka menunjukkan 5,2. Kemudian sama seperti yang tadi dikali pada jarum penunjuk pada ini, dan hasilnya 5,2 kilo. Ya, untuk di penghitungan untuk paralel, pertama kita atur dulu bentuk dari rangkaiannya. Seperti ini bisa. Diusahakan jangan terlalu dekat ya. Gunakan konektor untuk menghubungkan tiap rangkaian. Lalu hubungkan kedua prop di masing-masing kaki resistor. Seperti ini. Bisa dilihat di ohmmeternya. Di sini menunjukkan nilai resistansinya sebesar 1 ohm. Ya, 1 ohm. 1 kilo ohm. Hasil didapat dengan cara pengalian dari jarum penunjuk ini. 1 kilo ohm. Satu.
Ya, setelah dikalibrasi lagi, hasilnya tab 1. Mulai. Ya, untuk pengukuran selanjutnya kita menggunakan multimeter digital. Pertama-tama kita tekanin dulu untuk menghidupkan tombol on power untuk menghidupkan multimeter. Kemudian untuk mengukur kita mengubah probe yang hitam ke COM, dan karena kita ini akan mengukur hambatan, maka probe merah kita hubungkan ke ini V. Kemudian tekan tombol ohm untuk mengukur hambatan. Sebelum melakukan pengukuran, pertama-tama kita melakukan kalibrasi. Mendekati 0, yang mendekati 0. Jika hasil mendekati 0, maka kalibrasi sudah benar. Selanjutnya kita akan mengukur resistor dari rangkaian seri yang mempunyai nilai 4,7 kilo ohm. Lampunya Mas. Kemudian hasil di sini akan selalu berjalan. Untuk menghentikan jalan ini kita tekan hold. Kamu nggak ikut rapat? Kemudian untuk jika tidak jelas kita tekan ini, maka ini akan menyala. Hasil yang didapatkan adalah 4,65 kilo ohm. Langkah selanjutnya yang kedua yaitu resistor 1 kilo ohm secara seri. Seperti tadi, ini akan selalu berjalan. Untuk menghentikannya kita tekan hold. Hasil yang didapat adalah 0,99 kilo ohm. Oke, untuk melanjutkan pengukuran menggunakan multimeter digital, untuk pengukuran rangkaian seri kita gunakan 2 buah resistor yang disusun secara seri. Untuk posisi multimeter digital pada posisi ohmmeter, kita hubungkan probe-nya dengan kaki resistor tersebut. Agar hasilnya stabil atau tidak lari-lari lagi, kita tekan hold. Selanjutnya agar kelihatan lampunya untuk menyala, tekan tombol BL. Hasil dari pengukuran menunjukkan 5,65 kilo ohm untuk tahanan 4,7K di seri dengan 1 kilo. Pengukuran selanjutnya, ohmmeter digunakan untuk mengukur resistor secara paralel. Kita susun rangkaian 2 resistor ini secara paralel. Apabila sudah kita atur untuk posisi paralel, kita hubungkan probe dari multimeter dengan kaki-kaki pada resistor tersebut. Oke, hasil yang kita dapatkan dari pengukur secara paralel adalah 0,816
kilo ohm untuk pengukuran resistor 4,7 kilo dan 1 kilo. Ya, demikian pengukuran menggunakan multimeter baik secara analog maupun secara digital. Untuk pengukuran sisi selanjutnya kita gunakan fusion splicer. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari fusion splicer. Pertama, kita akan jelaskan keypadnya dulu. Ini adalah untuk mengatur keterangan dari tingkat keterangan dari monitor. Kemudian ini adalah tombol arah atau arrow key, tombol navigasi. Ini untuk ke menu masing-masing. Kemudian ini adalah tombol merah kotak, digunakan untuk mengakses kondisi screen dan performa manualnya. Kemudian ini adalah diamond key yang berguna untuk ke page selanjutnya atau ke page setelahnya. Kemudian di sini ini tombol power, berguna untuk menghidupkan ataupun mematikan alat. Kemudian di sini adalah tombol untuk men-set fusion splicer atau splicing operasi. Kemudian di sini adalah tombol reset. Di sini head untuk memanaskan, dan ini juga untuk memanaskan. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan bagian-bagian inti daripada fusion splicer. Ini dinamakan boot. Kemudian di dalamnya terdiri dari V-groove. Ini adalah V-groove, kuncinya untuk menahan saat terjadi penyambungan. Kemudian ini dan ini adalah fiber coating clamp, yaitu untuk menahan ini coating saat kabel disambungkan. Kemudian ini atau yang disebut elektroda adalah untuk menghasilkan panas saat penyambungan. Kemudian ini electrode cover plate, yaitu cover dari elektroda ini. Kemudian sini ini coba ke dalam, ini di dalam adalah Microsoft Objective Lens, yaitu untuk memantulkan cahaya saat terjadi penyambungan. Kemudian ini adalah V-groove illumination, yaitu untuk menghasilkan cahaya. Ini akan saat boot terbuka ini enggak berfungsi. Kemudian di sini bare fiber pad, yaitu untuk menahan kabel optik saat terjadi penyambungan. Kemudian di sini ada mirror atau kaca, yaitu untuk memantulkan cahaya. Tutorial cara menyambungkan kabel fiber optik. Di sini pertama kali kita harus mengutamakan keselamatan ya. Pertama-tama alat-alat keselamatan yang sudah butuhkan ada alkohol, lalu sarung tangan untuk pelindung ya. Setelah itu sediakan tisu juga dan kertas seperti ini yang telah dilapisi oleh lakban atau isolasi. Akan saya jelaskan tentang keamanannya ya sebelum melakukan penyambungan kabel FO. Jadi alkohol ini berfungsi untuk membersihkan serat kabel fiber optik yang telah dipotong menggunakan
atau dikupas menggunakan coil remover atau jacket remover. Lalu kertas yang telah dilapisi oleh isolasi ini berfungsi untuk menjatuhkan apanya itu ketika kita memotong serat kabelnya, maka sisa-sisa serpihannya dijatuhkan di sini lalu dibuang di sini. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang kabel fiber optik ya. Ini kabel yang belum dikupas, kita bisa dilihat. Ya, ini kabel sebelum dikupas dengan alat jaket remover nih, alatnya jaket remover. Ya. Ya, kita akan melanjutkan proses yang sebelumnya, mengupas kabel fiber optik dengan menggunakan alat jaket remover. Ini caranya ya, ditekan dengan perasaan, terus tarik perlahan, perlahannya jangan keras-keras nanti biar nggak putus. Nah, ini hasil dari pengupasan dengan jaket remover, bisa dilihat kabel fiber optiknya. Bisa dilihat ya. Ya, ini setelah kabel fiber optik dikupas. Sekarang proses pemotongan kabel fiber optik dengan alat fiber cleaver ya. Kita buka, terus ini dibuka juga. Harus pelan-pelan. Antara perpotongan putih-putih ini harus dipasin dengan putih yang kecil di alat ini tersebut. Sementara ini agak susah. Yes, pemotongan kabel fiber optik ya, dengan cara ini dibuka terus dimasukin, ini dipasin di perpotongan putih-putih ini, dipasin ya. Kalau udah pas ditutup ini dari fiber cleavernya. Nah, ditekan. Cara pemotongannya ini tinggal didorong nih. Setelah bunyi klik, itu kabel fiber optiknya udah kepotong. Sekarang tinggal dibuka. Nah, potongannya bisa terlihat. Biar aman dari potongan itu tersebut, ditempelkan ke ini lakban ya, biar tertempel nih. Ini setelah dipotong. Sekarang dilanjutkan dengan proses penyambungan dari fiber kabel optik ini ya, dengan cara membuka alat dari fusion spacer. Buka. Nah, ambil satu-satu ininya, dibuka pelan-pelan. Ini juga. Terus ini juga dibuka. Nah, sekarang tinggal dihubungkan ke alat tersebut. Ya, sekarang ini menghubungkan kabel fiber optik ya. Setelah terhubung, ini bisa ditutup. Ya, ini ditutup pelan-pelan. Satunya juga nih. Ya, sekarang ditutup dari tutup. Untuk melihat dari alat fusion spacer ini, bisa ditekan tombol power ini dengan menghold. Nah, tunggu prosesnya. Ini proses instalisasi dari alat tersebut. Bisa terlihat dari layarnya ini. Ada circuit board, motor drive, sama optical unit, sama heater. Tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, sekarang
bisa terlihat proses penyambungan dari kabel fiber optik ya, bisa dilihat pada alatnya ini. Ya di sini nih antara fiber optik yang satu dengan yang lainnya. Ya. Sekarang kita lihat pada layarnya. Pertama kita tutup pada alatnya ini pelan-pelan. Ya. Sekarang terlihat pada layar antara fiber optik yang kanan ini bagian atas dan ini bagian bawah. Ini dari yang kiri bagian atas dan bagian bawah. Di sini terlihat antara yang kanan dan kiri ya. Sekarang dilanjutkan dengan proses penyambungan ya. Bisa menekan tombol start, ini yang hijau ditekan. Nah, ini proses dari penyambungan kabel fiber optiknya. Bisa terlihat pada layar. Ya, ini hasilnya 0,02 dB. Redaman atau loss. Ya, ini 0,02 dB. Sekarang dibuka dari alatnya ya, ini ada open hood. Nah, ya, sekarang dibuka ini perlahan-lahan ya, karena alatnya ini sangat sensitif. Dibuka satu persatu. Bisa kita lihat ya, ini hasil dari penyambungan kabel fiber optik yang satu dengan yang satunya ini. Namanya fiber protection sleeve ya. Ini fungsinya buat melindungi sambungan kabel agar tidak rapuh ya, dan tidak mudah putus. Karena kabel itu sangat rapuh dan mudah putus. Ya, yang ini nih mudah rapuh dan putus. Biar nggak rapuh dan putus, bisa menggunakan ini agar penyambungannya biar sempurna gitu. Ya, sekarang dilanjutkan dengan proses pembakaran pada kabel fiber optik ya. Kita buka dulu tempat pembakarannya, terus yang satunya lagi. Nah, sekarang dimasukkan dari kabel fiber optiknya yang tadi. Sekarang ditutup ya buat proses pembakaran. Tutup yang satunya ya. Sekarang untuk proses pembakaran fiber optik yang ini dengan menekan tombol yang ini nih, berwarna kuning yang atas. Bisa terlihat pada layar. Ini disebut indikator pada saat pembakaran. Nanti akan terisi dengan warna hijau nih. Warna hijau ini kan mulai terisi ya, nanti hingga penuh ya. Setelah penuh nanti proses pembakaran akan selesai. Jadi terlihat ini hijau mulai penuh nih. Ya. Karena bunyi tadi, maka menandakan bahwa proses pembakaran pada searing oven telah selesai. Sekarang kita keluarkan. Hati-hati ya, ini sangat panas, sangat mengeluarkannya. Jadi pelan-pelan kita buka yang satu, terus yang satunya lagi. Sekarang ya, sekarang kita pegang kabelnya aja ya. Ini plastiknya sangat panas ya. Keluarkan dari alatnya.
kita bisa taruh kabel tersebut ini karena panas, ditaruh di tempatnya ya seperti ini. Ya, itulah proses dari penyambungan kabel fiber optik dari awal sampai selesai. Bisa terlihat semua dari alat pemasukan ini, dengan menggunakan alat ini bisa menyambungkan kabel fiber optik, dan ini hasilnya setelah dipanaskan. Ini tadi alat buat proses pemanasannya, bisa di sini, dan ini hasilnya setelah dipanaskan. Inilah proses penyambungan dari kabel fiber optik. Sekian dan terima kasih. If I'm a bad person, you don't like me, well I guess I'll make my own